Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Hari ini kita mau salami lagi ya. Materi kita selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita review dulu ya materi pada tema 2 ini. Materi pada tema 2 ini kemarin kita membahas tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha ekonomi. Dibagi menjadi 2, jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Doaan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Mari kita masuk ke materinya ya, anak-anak soleh-solehah. Setelah kita belajar jenis-jenis usaha di bidang ekonomi, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau dikelola perorangan memiliki modal yang terbatas. Contoh kegiatan atau usaha ekonomi yang dikelola sendiri: 1. Usaha pertanian, 2. Industri kecil, 3. Usaha perdagangan, dan keempat, usaha jasa. Usaha pertanian memiliki ciri-ciri. Yang pertama, modal yang terbatas. 2. Mengelola dan menggarap lahan terbatas atau ukuran kecil. Industri kecil, industri ini dikelola secara perorangan. Contoh industri kecil ini yaitu usaha kerajinan atau industri pembuatan mebel, meja, kursi, industri keramik, kerajinan anyaman, tembikar. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya usaha perdagangan ini toko kecil atau pedagang asongan, pedagang keliling atau pedagang kaki lima, pedagang lapak di pasar, warung, toko kelontong, dan lain-lain. Usaha jasa merupakan jenis usaha yang menjual jasa seperti tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Contoh usaha ini salon, bengkel, tukang pijit, tukang cukur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Contoh usaha yang dikelola kelompok antara lain: yang pertama, firma; 2. CV atau persekutuan komanditer; 3. PT atau perseroan terbatas; 4. BUMN atau badan usaha milik negara; 5. Perusahaan daerah; 6. Koperasi. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. 2 orang tersebut harus saling mengenal. Setiap anggota memiliki hak akan usahanya. Resiko tindakan
ditanggung bersama. CV atau Persekutuan Komanditer didirikan oleh satu orang atau lebih. Terdapat dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota pasif, dia hanya bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Sedangkan anggota aktif, dia menjalankan usaha. Yang menjalankan roda kegiatan usaha yaitu anggota aktif. PT atau Persekutuan Terbatas. PT ini merupakan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Perum atau Badan Usaha Umum. Contohnya Perum Peruri yang mencetak uang negara. Persero, Badan Usaha Perseroan. Contohnya di sini untuk perseroan banyak contohnya. Yang pertama, Pertamina, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia atau PT KIA, PT Jam Sostek, PT BRI atau Bank Negara Indonesia, PT Bank BRI, PT Bank Mandiri, Pegadaian, Garuda Indonesia, Perhutani, PTPN, PLN, Telkom Indonesia. Itu adalah contoh untuk Persero. Perda adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah. Tujuan Perda yang pertama, turut melaksanakan pembangunan daerah. Kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Contoh Perda atau usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu contohnya Bank Sumut, Bank DKI, Bank Jatim yang di sini yaitu Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Riau, Bank Kalsel, Bank Kaltim, dan lain-lainnya. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi dengan prinsip kekeluargaan. Bentuk koperasi ada 5. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Koperasi simpan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota. Uang yang terkumpul disalurkan untuk anggota yang lain dalam bentuk pinjaman. 3. Koperasi produksi. Koperasi ini bergerak di bidang produksi barang-barang. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi yang bergerak di bidang menyediakan jasa tertentu bagi para anggota dan untuk umum. Yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini koperasi yang menangani berbagai bidang. Contohnya, koperasi yang menjalankan macam-macam usaha. Terus koperasi yang menyediakan simpan pinjam, koperasi yang juga melakukan usaha produksi atau melakukan produksi sendiri, koperasi yang menyediakan jasa. Jadi semua jenis koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, dan jasa itu ada di koperasi serba usaha. Selanjutnya kita masuk ke jenis kegiatan ekonomi di Indonesia.
Jenis kegiatan ekonomi itu apa sih? Jenis kegiatan di mana suatu kegiatan seseorang atau perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa ataupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Cara menghargai kegiatan ekonomi. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Tiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan yang dicapai orang lain. Empat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Yang kelima, jika telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita membantu orang yang lain agar mengikuti kesuksesan kita. Pentingnya menghargai usaha orang lain memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang berjalan dengan lancar. Dua, terciptanya kehidupan yang damai. Ketiga, mendapatkan banyak teman atau mitra usaha. Sekian penjelasannya Ustazah tentang kegiatan ekonomi. Jazakumullah, tetap semangat anak-anak solih dan solihah. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Materi jenis-jenis usaha ekonomi yang dipelajari ini adalah serat blog. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu ya. Doa